Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan minggu lalu, saya telah menjelaskan mengenai apa itu definisi teks berita, dan yang kedua itu ada struktur teks berita, dan yang ketiga adalah ciri-ciri dari teks berita. Nah, pada pertemuan minggu ini, untuk mengasah ingatan kalian pada yang telah saya paparkan pada minggu lalu, Ibu ingin menanyakan beberapa mengenai materi-materi yang telah Ibu sampaikan pada minggu lalu. Baik, ini yang pertama. ada yang tahu tidak apa itu definisi dari teks berita? Ya, benar sekali ya. Jadi teks berita itu merupakan teks yang menyajikan sebuah informasi mengenai kejadian atau peristiwa ya secara tertulis, baik secara faktual dan aktual, tidak melibatkan opini atau pendapat dari penulis. Seperti itu. Sampai sini mengerti? Ada yang dibingungkan? Oh, faktual dan aktual ya. Jadi dari kalian masih belum mengetahui apa itu faktual atau aktual. Baik. Jadi faktual atau aktual itu, yang pertama faktual. Faktual itu datanya disajikan secara nyata dan tidak direkayasa. Sampai sini paham? Jadi tidak dibuat-buat atau tidak ada pendapat dari penulisnya atau opini dari penulisnya. Seperti itu namanya faktual. Dan yang kedua itu ada aktual. Aktual itu merupakan peristiwa yang baru saja terjadi atau masih hangat diperbincangkan oleh masyarakat dan bukan merupakan peristiwa lampau. Sampai sini paham? Baik, dapat disimpulkan bahwasannya teks berita itu adalah sebuah informasi yang menyajikan kejadian atau peristiwa, ya benar sekali, secara faktual dan aktual dan tidak melibatkan opini atau pendapat dari penulis, dan peristiwanya baru saja terjadi atau masih hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Baik, sampai sini udah paham ya apa itu teks berita. Yang kedua, ini Ibu ingin bertanya lagi. Ada yang tahu apa saja struktur dari teks berita? Benar sekali ya. Jadi teks berita itu memiliki 3 struktur. Struktur pertama apa? Ada judul berita, yang kedua ada kepala berita, dan yang ketiga ada tubuh berita ya. Jadi teks berita memiliki 3 struktur ini. Baik, ada yang mengetahui apa itu judul berita? Benar sekali ya. Jadi judul berita itu merupakan judul untuk beritanya, yang mana nantinya judul ini untuk menarik minat pembaca agar supaya pembaca mau membaca beritanya lebih lanjut dan lebih rinci. Jadi sebagaimana baiknya penulis membuat judul berita yang menarik dan dapat menarik minat pembaca tersebut. Ya, jadi judul berita itu sangat penting ya di dalam struktur teks berita. Sampai sini paham ya judul berita itu apa? Baik, yang kedua, apa itu kepala berita? Ada yang bisa menjawab atau Ibu tunjuk? Ya, silakan. Benar sekali ya. Jadi kepala berita itu adalah informasi yang menyajikan sebuah pertanyaan seperti mengapa, di mana, kapan, dan siapa. Ya, jadi informasi-informasi ini sangat penting disajikan di dalam kepala berita, karena di struktur kepala berita ini kita mengetahui bagaimana peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian tersebut, kapan terjadinya, mengapa terjadi, dan di mana terjadi, dan siapa saja korbannya. Seperti itu ya. Jadi meliputi 4 pertanyaan tersebut: mengapa, di mana, kapan, dan siapa. Itu kepala berita. Kemudian terakhir itu adalah struktur teks berita. Ada yang mengetahui apa itu struktur berita? Apa itu tubuh berita? Benar. Jadi tubuh berita itu merupakan isi dari berita atau inti dari teks berita itu tersebut. Maksudnya apa? Di sini kita akan menemukan jawaban-jawaban dari informasi yang disampaikan pada kepala berita. Jadi di sini tuh kita mendapatkan jawaban mengapa ini terjadi, apa sebabnya dan apa akibatnya, dan berapa korbannya. Seperti itu. Itu namanya tubuh berita. Jadi mereka memiliki informasi-informasi lengkap dan kompleks di dalam, benar sekali, dalam tubuh berita ya.
Sampai sini sudah paham mengenai struktur teks berita atau masih ada yang dibingungkan? Baik. Kemudian, ini ibu ingin bertanya nih, apa saja sih ciri-ciri dari teks berita nih? Ibu tunjuk ya satu atau mau ya silakan. Benar sekali. Ya. Jadi teks berita itu harus bersifat objektif dan faktual. Maksudnya itu apa, Bu? Jadi bersifat objektif dan faktual itu beritanya harus berdasarkan harus nyata dan tidak direkayasa tanpa melibatkan opini atau pendapat dari penulis berita, seperti itu. Ya, atau masih ada dibingungkan mengenai ciri-ciri yang pertama dari teks berita? Baik, yang kedua, ada yang tahu ciri-ciri kedua dari teks berita? Silakan atau ibu tunjuk. Baik, ya, yang kedua yaitu harus bersifat aktual. Ini ada yang masih ingat aktual itu apa? Ingat semua ya, pasti ya. Baik. Aktual itu adalah sebuah peristiwa atau kejadian yang baru saja terjadi dan masih hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Itu ciri kedua dari teks berita. Yang ketiga, ada yang tahu ciri ketiga dari teks berita? Benar sekali ya, harus menggunakan bahasa yang menarik dan dapat dipahami oleh pembaca. Ya, benar sekali ya. Jadi jangan menggunakan bahasa-bahasa yang sangat susah dicerna oleh pembaca atau menggunakan bahasa-bahasa yang bahasa gaul atau gimana itu ya. Harus yang formal, harus yang benar dan harus dapat dipahami oleh pembaca. Baik, sampai sini dari ini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih dibingungkan mengenai teks berita? Sudah paham semua? Ya, baik. Karena saya rasa kalian telah paham mengenai apa itu definisi teks berita, apa itu bagaimana struktur teks berita dan bagaimana ciri-ciri teks berita, saya rasa kalian tidak ada yang ditanyakan lagi. Oh, masih ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Oh ya, jadi teks berita itu pada intinya ya harus berdasarkan fakta. Mengapa teks berita harus berdasarkan fakta dan aktual? Ya, jadi kenapa tidak harus berdasarkan fakta dan aktual? Karena memang pada kenyataannya sebuah berita itu kan dibaca oleh semua orang dan semua orang di kalangan masyarakat. Jadi agar supaya tidak ada salah paham atau tidak ada berita hoax yang disampaikan di masyarakat, jadi berita itu harus berdasarkan fakta dan aktual dan tidak boleh melibatkan opini atau pendapat dari penulis teks berita tersebut. Seperti itu. Sudah paham? Ya, baik ya. Saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.